Setelah paham akan graf, berikutnya kita akan mempelajari algoritma Dijkstra. Graf itu kan representasi peta, berarti pasti perlu suatu cara untuk menuju satu titik ke titik lain dengan melihat panjang jalur tempuhnya. Ini sama seperti GPS yang mengarahkan kalian ke tempat tujuan kalian. Kita akan membahas bagaimana algoritma Dijkstra menemukan jalur terpendek. Algoritma Dijkstra dibuat oleh Edgar W. Dijkstra, ilmuwan komputer Amsterdam pada tahun 1956. Kita langsung coba ke contoh dengan menggunakan unweighted graph, yaitu graph yang memiliki arah panah tapi semua bobotnya sama, yaitu 1. Kita mau dari V2 ke V6 menghitung jaraknya. Dijkstra menggunakan breadth first search untuk mengunjungi setiap vertex dan nodenya. Nantinya setiap kunjungan akan kita masukkan ke priority queue. Ingat, priority queue pastinya terurut dari paling kecil ke paling besar. Pertama, kita akan lihat tetangganya. Seperti sifat pada breadth first search, kita akan melihat tetangga dari V2, yaitu V0 dan V5. Kita masukkan secara berurutan, kebetulan mereka sama-sama 1, tapi kita urutkan dari yang pertama kali kita kunjungi, yaitu V0 lalu V5. Lalu kita update nilai jaraknya di setiap nodenya. Kebetulan sama-sama 1 juga ya. Nah, dari sini karena sudah diurutkan, kita akan buang priority queue yang paling kecil, yaitu yang paling kiri. Dalam hal ini adalah V0. Nanti setelah dibuang, priority queue akan bergeser. Ulangi langkah ini dan kita akan mulai lagi dengan V0. Jadi kita melihat tetangga dari V0 adalah V1 dan V3. Kali ini jaraknya sudah terakumulasi ya, jadinya 2, 1, 1 tambah 1 jadi 2. Dan dimasukkan dalam priority queue V1, 2, V3, 2. Jangan lupa tandai nodenya dengan jarak yang sudah di-update. Kita ambil PQ paling kecil, dalam hal ini adalah V5 yang masih 1. Kita geser semua datanya, ulangi langkah ini dengan mulai dari V5. V5 nggak punya tetangga. Jadi, di PQ tidak berubah, dan juga nggak ada node graph yang ditandai. Lalu kita tetap harus meremove PQ yang dari terkecil, yaitu V1. Dalam hal ini nilainya adalah 2, dan geser semua datanya, dan kita ulangi lagi dengan mulai dari V1. Tetangga dari V1 adalah V3 dan V4. Ingat, akumulasi jarak, karena kalau ke V4 jadinya sudah 3 ya, dan V3 sudah pernah dikunjungi. Jadi, kita masih menggunakan nilai yang sama, yaitu V3 sama dengan 2. Jangan lupa tandai node pada setiap grafnya, dan kita buang PQ dengan jarak terkecil, yaitu dalam hal ini adalah V3. Geser semua data di PQ dan kita mulai lagi dengan V3. Kita lihat tetangga V3 adalah V2, V4, V5, V6 ada banyak, tapi hanya V6 saja yang belum dikunjungi. Jadi kita masukin ke dalam PQ cuma V6, yaitu adalah 3. Kita update nodenya dengan jarak-jarak tersebut, buang PQ jarak terkecil, dalam hal ini ada V4, geser semua data PQ, mulai lagi dari V4. Sementara V4 hanya punya V6 yang kebetulan sudah ada di dalam PQ, jadi kita tidak perlu tambahin lagi. Dan kelihatannya semua node sudah diberi jarak ya. Dalam terakhir ini adalah V6, digeser, dibuang, dan kita ulangi dengan dari V6. Tapi seperti kita tahu, V6 tetangganya adalah V5 yang sudah dikunjungi, jadi nggak perlu ada lagi data ditambahkan ke dalam priority queue. Dalam sekarang berarti priority queue sudah kosong, yang menandakan semua node sudah dikunjungi. Dengan begini sudah selesai algoritma Dijkstranya untuk unweighted di graph. Dan kita sudah tahu jarak dari V2 ke V6 adalah 3. Kita coba contoh berikutnya dengan weighted graph. Yang ini akan jauh lebih rumit tentunya dengan edge yang lebih variatif jaraknya. Kita mau coba dari V0 ke V5. Langkahnya sama, kita lihat V0 tetangganya adalah V3 dan V1. Kita masukkan ke dalam priority queue V1 dan V3. Kali ini kita urutkan berdasarkan jarak ya, sudah tidak berdasarkan mana yang dikunjungi duluan, karena kan V3 nilai 1, V1 adalah 2, jadi priority queue harus terurut. Update graph dengan node jarak tersebut, kita buang PQ dengan jarak terkecil, yaitu V3. Geser semua datanya, dan ulangi langkah ini dengan V3. Kali ini jaraknya harus dicatat, karena sekarang jaraknya sudah berbeda-beda, jadi saya masukkan ke dalam variabel namanya D, itu diambil dari V3 sebelumnya. V3 tetangganya adalah V2, V4, V5, dan 6, ada banyak. Dengan masing-masing akumulasi jaraknya sudah ditambahkan 1, berdasarkan dari jarak V3 ke titik mereka masing-masing. V3 ke V2 ada 2, V3 ke V5 ada 8, V3 ke V6 ada 4, V3 ke V4 ada 2, dan semua itu dicatat sambil ditambahkan dengan jarak yang D tadi yang sudah kita catat dari V3. Yang kayak di sini 2 tambah 1, 2 tambah 1, 4 tambah 1, dan 8 tambah 1. Grafnya ditandai dengan jarak-jarak tersebut, lalu kita buang PQ dengan jarak terkecil, dalam hal ini adalah V1. Geser semua datanya, dan kali ini D-nya sudah berubah menjadi sama dengan 2. Kita mulai lagi dari V1. Di V1, tetangganya adalah V3 dan V4. Akumulasi jarak, ingat ya tadi sudah jadi 2, V3 sudah dikunjungi, V4 ada di dalam PQ. Tapi kita akan coba bandingkan mana yang paling kecil, jarak V4 dari V3, jarak V4 atau dari V1. Menuju ke V4 dari V1 adalah 10 ditambah dengan D. D yang ada adalah 2, makanya 10 tambah 2. Menuju V4 melalui V3, jaraknya adalah 2, ditambah dengan D yang tadi. Ini masih yang tadi ya, V3 ke 4 itu 2 plus 1. Dari sini kita bisa melihat, jarak yang sebelumnya masih lebih kecil dibandingkan yang jarak yang sudah baru coba dikunjungi ini, yaitu 2 tambah 1 dengan 10 tambah 2. Dengan demikian, kita ambil yang paling kecil adalah jarak
ke V4 melalui V3. Dan grabnya harus diupdate ya dengan jarak tersebut. Kita buang PQ dengan jarak terkecil, dan dalam hal ini adalah V4 yang tadi kita update. Geser semua data PQ, mulai lagi dengan V4 di mana jarak D-nya sudah jadi 3. V4 tetangganya hanyalah V6. Ingat, akumulasi jarak sudah 3 dan V6 sudah ada lagi-lagi di dalam PQ. Dan kali ini kita compare dengan cara yang sama. Menuju V6 dari V4, menuju V6 dari V3, nilainya sama-sama berbeda. V6 dari V4 adalah 6 tambah 3. D-nya adalah 3. Sementara V6 dari V3 adalah 4 tambah 1. Ini yang tadi. Dan dari sini kita tahu bahwa yang paling kecil tentu adalah jarak yang tadi. 4 tambah 1. Dan ini kita update grafnya dengan jarak tersebut. Kita buang PQ jarak terkecil, dalam ini ada V2. Geser semua data PQ, ulangi langkah ini. Mulai dari V2 dengan D-nya adalah 3. Tetangganya V2 adalah V0 dan V5. V0 sudah dikunjungi dan bahkan sudah keluar dari priority queue. Jadi kita sudah tidak perlu anggap lagi. Masukin dengan V5. Yang V5 juga sudah ada di PQ. Tapi kita compare kali ini. Mana yang lebih pendek jaraknya? V5 melalui V2 atau V5 melalui V3? Seperti kita tahu, V5 melalui V3 nilainya 8 tambah 1. Sementara V5 dari V2 nilainya hanyalah 5 tambah 3, yaitu dia yang sekarang. Dari sini kita bisa lihat, yang lebih kecil ternyata adalah melalui V2. Jadi ini akan diupdate, bukan lagi 9, tapi menjadi 8. Buang PQ dengan jarak terkecil, yaitu V6. Geser semua datanya. Ulangi langkah ini mulai dari V6 dengan D-nya sekarang menjadi 5. Di V6 tetangganya adalah V5. V5 sudah ada di main PQ, lagi-lagi kita compare mana yang lebih kecil. Menuju V5 dari V6 atau menuju V5 dari V2. Dari sini kita bisa lihat, kalau ke V5 dari V6 jaraknya adalah 1, D-nya adalah 5. Sementara kalau ke V5 dari V2 jarak ada 5 dan D yang tadi itu ada 3. Ini adalah data yang tadi ya. Lagi-lagi kita lihat bahwa akan terjadi update. Karena lebih kecil ternyata dari V5 menuju ke V6. Jadi kita ambil adalah 6. Geser semua datanya, remove. Karena sudah nggak ada data yang digeser, berarti itu diambil V5 dengan V6. Mulai dari V5, tapi V5 kita tahu nggak ada tetangga lagi. Dan priority queue sudah kosong. Artinya semua vertex sudah dikunjungi. Dari sini kita tahu jarak dari terpendek dari V0 ke V5 adalah 6. Inilah contoh menggunakan weighted diagram. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.